Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel kita i7 Project. Di video kali ini kita mau bagi-bagi sedikit tips ataupun sedikit saran ya. Nah, berbagi sedikit tips ataupun saran yang bisa semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Misalkan kalau kita ngonten ataupun buat konten dengan alat yang seadanya seperti yang saat ini udah kita coba nih keluarin. Nah, ini kita menggunakan alat yang sederhana banget. Dan di sini kita juga nge-record pakai handphone. Nah, jadi kalau misalkan kayak teman-teman yang lagi berusaha buat ngonten, nah ini membantu banget ya. Kita cukup pakai alat yang seadanya aja bisa membuat konten. Nah, tapi ini lebih banyak lagi kayak bermanfaat nih untuk buat teman-teman yang buat konten vlog. Nah, ini paling enak banget ya buat konten di vlog. Nah, misalkan kayak teman-teman yang sekarang lagi fokus ngonten, terutama di konten YouTube tentang vlog ataupun review barang. Jadi buat teman-teman nggak perlu bingung ataupun harus membeli kamera. Nah, di sini kan kita pembahasannya untuk sedikit tips tambahan buat teman-teman yang bisa menggunakan alat yang cukup seadanya. Nah, contohnya dari handphone, kita nggak bisa nunjukin handphone lagi nih. Di sini sekarang kita hanya ngeluarin alat-alat ataupun barangnya aja. Karena handphone kita pakai sekarang buat nge-record juga kita pakai handphone. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang nonton video ini jangan di skip dulu ataupun kalian lewatin. Nah, langsung aja yang belum subscribe sekarang, teman-teman langsung aja subscribe channelnya kita ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas untuk di YouTube. Mungkin teman-teman banyak yang bilang gendalanya di alat. Nah, sekarang ataupun yang untuk digunakan membuat video. Jadi saran di sini kita nggak memaksakan buat teman-teman semuanya. Ini sekedar membagi semangat ataupun masukan lagi ya. Nggak harus kita itu memakai alat yang benar-benar kelihatan profesional banget. Contohnya kayak harus memakai kamera. Nah, di sini coba kita manfaatkan aja apa yang kita punya. Nah, misalkan kayak kawan-kawan semuanya cuman punya handphone kan gitu, sama kayak kita sekarang juga nge-record di sini pakai handphone juga. Nah, terus untuk di alat yang digunakan bisa buat teman-teman itu menggunakan handphone aja. Oke, menggunakan handphone. Nah, sisanya bisa dimanfaatkan alat-alat yang kalian punya saat ini. Nah, misalkan kita untuk konten vlog, pastikan kita butuh alat untuk megang letakin handphonenya. Nah, jadi buat teman-teman bisa buat itu pakai tripod, ataupun teman-teman misalkan mau beli barang itu beli tripodnya aja. Terus kan untuk alat nge-record ataupun untuk ngerekamnya teman-teman udah menggunakan handphone. Nah, jadi teman-teman cukup beli satu alat ini aja. Nah, ini satu alat ini aja udah memang benar-benar membantu banget dan sudah bagus ya. Karena untuk di konten itu yang paling susah bukan untuk ngontennya buat teman-teman, bukan alasannya lagi kayak kita alat-alatnya gitu.
Nah, karena bisa kita lihat kayak di YouTube sekarang banyak konten-konten vlog ataupun vlogger ataupun dianya food vlogger gitu kan. Bisa kita lihat mereka juga banyak yang menggunakan handphone. Nah, tapi kalau misalkan kayak teman-teman bilang, iya handphonenya aja udah pakai handphone yang mahal, pasti kualitas kameranya udah bagus banget kak. Nah enggak, karena untuk di handphone kayak kita sekarang ya bisa dibilang kayak Android, kayak merek-merek Oppo, Vivo itu udah kualitas videonya untuk kameranya juga udah bagus-bagus banget. Nah jadi kembali lagi untuk konsisten di kontennya itu yang teman-temannya yang susah. Nah jadi kalau misalkan kayak teman-teman, semoga video ini bisa sedikit lah ya membantu dan terus juga bisa menjadi salah satu penambah semangat buat kita ngonten di YouTube gitu ya buat teman-teman. Nah di sini kayak yang teman-teman lihat, kita udah sediain alat-alat yang cukup sederhana dan bisa dibilang mudah juga ya untuk mendapatkan alat-alat yang seperti ini. Kayak teman-teman mau beli kan, kalau untuk di kamera mahal banget, bisa sampai mencekup kantong itu kalian sampai di 5-10 juta. Nah jadi kan bisa yang modal harusnya kalian banyak keluar modal, bisa kalian belikan dengan alat yang sesederhananya aja untuk dijadikan alat dulu yang untuk digunakan buat konten. Nah nanti kedepannya baru di upgrade, langsung ganti, misalkan ada uang nanti baru beli kamera gitu ya teman-teman. Nah di sini kita udah siapin alat-alatnya di sini. Yang pertama yang paling penting buat untuk kita di konten YouTube, mungkin untuk di mikrofon kita skip dulu, untuk lampunya, untuk flash itu kita skip dulu. Nah yang paling penting itu tripod. Nah jadi buat teman-teman yang paling dibutuhkan itu kita tripod, karena nggak mungkin kita ngonten handphonenya kita pegang jepitin di tangan gini. Tapi bisa aja misalkan lagi di tempat yang mungkin teman-teman di rumah lagi nongkrong ataupun lagi main di luar, ada view yang bagus yang bisa dijadikan bahan untuk konten, itu bisa teman-teman. Ini hanya contoh ya, misalkan ini handphone, bisa kalian gunakan tangan untuk nge-record ataupun membuat videonya di situ. Nah tapi kalau misalkan kayak teman-teman punya tripod yang kayak gini, pasti lebih bagus dan lebih nggak ngeribetin ya buat teman-teman yang di rumah semua. Nah ini namanya Gorilla Pod ataupun bisa dibilang tripod yang sejenis Gorilla. Nah ini bisa teman-teman beli ataupun dapatin di toko-toko handphone juga sudah ada. Nah jadi untuk beli alat yang seperti ini buat teman-teman ya, nggak harus lagi kita ke toko kamera ataupun di tempat penjualan aksesoris kamera, karena untuk di sekarang ini memang sudah benar-benar banyak ya yang ngejual alat ini, terutama kayak di toko grosir yang tempat aksesoris, terus di toko handphone, bahkan di tempat aksesoris handphone itu sudah mulai banyak banget ya, dan di pinggir jalan juga banyak yang ngejual alat yang kayak gini. Nah di sini buat teman-teman kalau mau tahu, harganya cukup murah banget dan benar-benar membantu ya buat kita yang kesusahan untuk butuhin alat penyanggah ataupun sejenis tripod, bisa dibeli aja yang jenis kayak gini. Nah ini harganya cukup murah dan nggak terlalu maksain banget ya buat kita, terutama yang masih pemula. Ini menurutku yang memang benar-benar membantu banget. Untuk harga
Jadi untuk harga si Gorilla Pod ini harganya cuman di 45.000. Nah, dan ada yang lebih kecilan juga, sekedar hanya bisa untuk ya membantulah untuk megang. Itu harganya di sekitar 30 ribuan. Jadi harga untuk si Gorilla ini yang untuk biasa ya, ataupun yang bisa kita dapetin di toko handphone, dari mulai start 30.000 sampai ke 55.000. Itu agak lumayan lah harganya, dan kualitasnya tergantung dari pemakaian teman-teman aja yang di rumah. Apalagi kalau misalkan kalian nggak terlalu barbar, bisa ngerawat, pasti awet banget. Nah, untuk yang di si Gorilla ini tadi, selain daripada murah, itu memang sudah benar-benar membantu. Yang keduanya lagi, untuk alat ini buat teman-teman ya, ini bisa kalian pasangin untuk di kamera juga. Nah, sedangkan di sini dianya sudah pakai lubang skrup. Jadi ini memang benar-benar membantu banget. Terus untuk saran lagi, misalkan setiap pembelian Gorilla yang kayak gini, dia memang sudah dapat ininya ya, penjepit handphonenya. Dianya memang sudah dapat langsung. Oke. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan beli alat yang kayak gini, itu sudah otomatis memang pasangannya sudah ada dapat penjepit handphone yang kayak gini, ataupun yang biasa dibilang orang ini holder. Nah, jadi kalau misalkan kita beli Gorilla Pod kayak gini, Gorilla Pod yang sejenis kayak gini, dia memang sudah dapat ini untuk penjepit handphonenya. Nah, ini namanya holder. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli yang nggak pakai, itu harus kalian tanyain dulu, ini apakah memang tidak satu set dengan holdernya ataupun penjepit handphonenya, atau memang hanya dijual untuk per set, ataupun bisa teman-teman tanyakan lagi untuk harga yang pakai holder itu berapa. Nah, jadi konsepnya balik lagi, kita memang harus sebagai pembeli itu memang harus teliti. Oke, buat teman-teman ya. Nah, selanjutnya misalkan teman-teman sudah beli alat ini, itu pasti memang benar-benar membantu. Karena di sini untuk si Gorilla ini aja ya, dianya memang benar-benar serbaguna dan bisa teman-teman pakai untuk diposisikan di mana aja. Contohnya misalkan kayak teman-teman untuk review produk kayak kita sekarang, itu bisa teman berdiriin aja. Kalian berdiriin aja kayak gini. Nah, cuman pastikan ya setiap pembelian itu dianya sudah pakai holder. Nah, jadi ini untuk penjepit handphone, holder ini untuk si penjepit handphone. Nah, jadi dia seperti ini. Kalau misalkan kalian mau buat review produk, ini bisa kalian berdiriin. Dan untuk di leher bagian sini itu bisa dibengkok-bengkokin. Nah, jadi memang benar-benar dia ini fleksibel banget, lentur banget. Ini bisa teman-teman bengkokin sampai 90 derajat, bahkan bisa ditekuk sampai ke 100 derajat. Kembali lagi tinggal teman-teman untuk menyesuaikan alat ini ke konsep yang untuk dijadikan konten, untuk bahan dijadikan konten teman-teman itu tadi. Nah, misalkan kayak teman-teman butuh alat untuk tripod, contoh untuk teman-teman gunain misalkan untuk konten vlog. Nah, ini bisa teman-teman tinggal pegang gini aja. Ini posisinya handphone ya teman-teman ya. Handphonenya kita nggak bisa tunjukin
karena handphonenya lagi kita buat sekarang buat nge-record. Terus teman-teman bisa pegang kayak gini aja, ataupun bisa misalkan kalian buat konten lagi makan, kalian bisa letakin ini, berdiriin di meja. Nah, terus kalau misalkan kayak teman-teman bikin kontennya itu konten vlog, nah ini bisa kalian bengkokin jadi kayak tripod ataupun bisa dibilang tongsis. Nah, atau ini bisa dibengkokin kayak gini, ataupun bisa kalian buat menjadikan penyanggah ataupun tongsis, yang biasa kemarin yang dibilang alat untuk tongkat eksis. Nah, ini kan kayak gini, teman-teman tinggal pegang di bagian sini. Nah, jadi memang benar-benar keren banget dan membantu sekali ya untuk alat ini buat teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya buat teman-teman, setelah ini kalian beli, kalian dapatin alat kayak gini, pasti nanti teman-teman tuh merasa kebantu banget. Selanjutnya, setelah kalian beli kayak gini ataupun teman-teman bisa sudah punya kayak gininya, kalian tinggal beli untuk ininya aja, holdernya ataupun penjepit handphonenya aja, yang kayak gininya aja. Nah, ini bisa teman-teman beli dapatkan di toko-toko handphone, toko aksesoris kamera. Dan misalkan kayak teman-teman jauh ya dari kota ataupun dari rumah kalian untuk tempat membeli alat kayak gini, di zaman sekarang tuh udah super canggih. Teman-teman bisa langsung cek di Shopee ataupun Tokopedia. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kan teman-teman sudah punya, terus ditinggal teman-teman lebih tingkatin ke hasil videonya aja, kayak gitu ya. Nah, untuk tambahannya lagi, misalkan kayak teman-teman yang di rumah ada lagi kekurangan alat. Nah, misalkan kalian kan tadi sudah beli alat yang beli alat gorilla ini. Nah, cuman ini kurang panjang ataupun kurang tinggi. Nah, itu baru teman-teman di rumah upgrade lagi ke tripodnya yang untuk handphone, khusus untuk handphone. Nah, dan di setiap pembelian itu juga pasti dapat holder. Pasti kalian dapat holder. Nah, jadi buat teman-teman misalkan kalian sudah dapat udah beli yang tripod ataupun yang stand yang lebih panjang, nah itu kegunaannya juga sama, bisa teman-teman pasangin lagi di sini. Nah, jadi teman-teman sudah hemat untuk membeli si holdernya. Untuk holder ini dia tergantung ukuran dan size-nya ya. Untuk holder kayak gini biasanya dari mulai 10.000 sampai ada yang mahal juga ada. Itu tergantung bentuk dan ininya aja, kualitasnya. Ada yang biasa, adanya yang pakai kawat di sini. Itu harganya murah kok. Teman-teman bisa beli di Tokopedia ataupun di Shopee. Itu harganya cuma Rp7.000 aja. Nah, berarti kan kalau misalkan kayak teman-teman sudah ada alatnya, membeli ini holdernya aja, jadi dapat lebih menghemat lagi. Oke. Nah, jadi selanjutnya alat yang kurangnya lagi tuh misalkan di alat recording ataupun mic, alat yang untuk merekam. Teman-teman bisa tadi kan misalkan untuk ngerekamnya kan pakai handphone. Terus untuk penjernihan suaranya teman-teman bisa beli clip on yang kayak gini. Nah, atau yang paling gampangnya lagi, yang paling mudah banget, bisa teman-teman manfaatkan barang yang ada. Nah, itu pertanyaannya, barang yang ada jadinya pakai apa kak? Kan gitu. Nah, teman-teman yang di rumah bisa pakai
handset yang kayak gini ataupun handsfree ya. Handset kalian. Nah, misalkan setiap pembelian handphone pasti sudah ada handset yang kayak gini. Pasti memang sudah dapat handset ataupun handsfree. Nah, itu sama aja. Itu bisa teman-teman pakai untuk menjadi alat membantu buat recording. Oke. Nah, kayak di video ini sekarang kita nge-recordnya juga sama. Kita pakai handphone yang ini sekarang kameranya kita pakai handphone, dan untuk mikrofonnya sama karena kita tadi mau tunjukin ke teman-teman mic-nya yang ini ataupun clip-onnya ini yang biasanya kita pakai. Cuman karena kita membuat konten sekarang jadi kita pakainya yang handsfree aja. Nanti teman-teman juga bisa ngecek sendiri dan mungkin teman-teman lagi nonton sekarang bisa membedain. Nah, itu sekarang ini kita menggunakan handset yang ini. Nah, itu handset yang bawaan dari handphone saya sendiri. Nah, dan untuk harga handset ini juga bisa hemat kok buat teman-teman. Misalkan kalian beli yang original mungkin agak lumayan ya mahal, tapi bisa dibeli yang biasa-biasa aja. Itu harganya cuman di sekitaran dari mulai 15.000 ada, bahkan ada juga yang 7.000 rupiah juga ada. Untuk handset yang murah itu teman-teman bisa dapatin di online juga ada. Nah, dan ini juga pasti misalkan kayak teman-teman kan handsetnya ataupun handsfree original bawaan handphone kalian itu hilang. Nah, jadi ini paling gampang banget ya buat teman-teman ya untuk didapat ataupun untuk dibeli. Hampir merata di seluruh toko handphone ataupun penjualan aksesoris handphone pasti memang menyediakan ini. Pasti mereka menjual handset ini. Itu dia buat teman-teman ya. Jadi kita nggak harus memang benar-benar kelihatan pro banget. Untuk kita di awal bisa dimanfaatkan alat yang seadanya aja. Oke, kita lanjutin lagi ya buat teman-teman. Dan di sini kenapa si handset itu bisa menjadi alat membantu untuk nge-record? Nah, di sini dianya sudah memiliki mic ataupun ampli khusus untuk suara. Nah, itu kan biasanya kita pakai untuk koneksi ke handphone dan di saat itu kita pakai untuk teleponan. Contoh. Nah, jadi dari sini dianya sudah punya alat untuk di suara, untuk mikrofonnya. Nah, ini membantu banget buat teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kayak teman-teman nggak percaya, bisa langsung kalian cobain sekarang. Nah, kalian record pakai handphone, kalian rekam, bandingkan dengan hasil kalian menggunakan handset ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman udah bisa membedain, nah baru kembali lagi. Mungkin teman-teman mau upgrade ataupun mau menambah koleksi barang baru, misalkan kalian mau beli clip on. Nah, itu nggak masalah. Nah, teman-teman bisa beli yang alat yang kayak gini. Dan ini harganya juga cukup murah banget. Nah, jadi kalau misalkan kayak teman-teman beli mikrofon ataupun clip on, belinya yang jenis kayak gini boleh. Ini simple juga. Terus untuk kerusakan itu lebih kecil ya. Untuk kerusakannya dia sangat susah banget untuk rusak, terkecuali dimainin anak-anak ataupun kabelnya ini yang hitam ini kesentak gini. Nah, makanya kembali lagi ke kita yang
menggunakan alatnya seperti apa dan perawatannya, ataupun kita menjaga barangnya itu seperti apa. Nah, untuk lebih enaknya lagi, misalkan kayak teman-teman di rumah beli alat yang kayak gini, dianya sudah ada penjepit khusus. Nah, jadi kalau misalkan kayak kalian buat konten vlog, ini bisa kalian pasang di baju, di bagian luar ataupun di dalam. Di dalam juga lebih bagus, walaupun suaranya lebih kecil, tapi lebih bening lagi untuk hasil suaranya. Nah, untuk di sini kabelnya juga lumayan panjang, ini hampir 1 meter. Untuk panjangnya ini lebih kurang di 50 sentian. Nah, jadi memang benar-benar membantu banget dengan alat yang sederhana, simple, karena kan memang kita harus menggunakan alat yang bisa aja, terus hemat juga, dan semoga channelnya kita tuh berkembang dan bisa menghasilkan sampai kita bisa upgrade ke barang yang lebih mahal. Jadi gitu buat teman-teman, semangat aja buat konten. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah kita review. Untuk kondisi bisa nanti teman-teman misalkan beli, bisa kalian coba sendiri dan bedakan mana suara yang pakai clip on dan yang mana teman-teman menggunakan handset ataupun handsfree. Oke, kita rapihin dulu di sini. Kita gulung. Oke, karena ini sudah kita tunjukin, jadi kita pinggirin dulu. Nah, selanjutnya untuk alat nge-record itu ada banyak banget ya buat kawan-kawan semuanya. Yang pertama kita ada nih yang untuk kamera. Ini punya kita juga. Nah, ini mungkin kalau ini hasilnya sudah dijamin pasti bagus banget, karena harganya juga memang benar-benar bagus banget untuk harganya. Kalau misalkan kayak teman-teman sekarang bisa cek untuk harga awalnya nih keluar ini di sekitar paling murah itu di Rp900.000 ya buat teman-teman. Nah, jadi itu kembali lagi, kalau misalkan kalian mau beli alat kayak gini terserah, dan andainya kalian mau manfaatin alat yang seadanya tadi, teman-teman bisa gunakan handset ataupun handsfree yang tadi. Oke. Nah, ini untuk harganya buat teman-teman ya. Ini di angka kemarin pertama kita beli ya, udah lama sih. Itu dianya di 1 juta sampai 1,2 juta. Ada yang murah 900, 600 juga ada. Dianya lebih kecilan. Dia lebih pendek. Dan untuk kualitas juga bisa diadu. Tapi kalau untuk brand Rode ini memang biasanya memang udah bagus lah. Nah, teman-teman bisa pakai alat yang ini tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk versi yang lebih hematnya seperti apa, Kak? Nah, itu kembali lagi sesuai dengan selera teman-teman dan kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut, misalkan kayak teman-teman buat kontennya ngebikin kontennya agak gelap. Nah, teman-teman bisa beli langsung lampu yang seperti ini. Ini biasa kita bilang lampu aja ya, ataupun dibilang ini flash. Nah, cuman ini namanya mini LED, lampu yang kecil ini. Untuk lampunya juga nggak terlalu mahal. Ini harganya di kisaran sekitar di 50.000 sampai 60.000. Dan yang paling uniknya lagi, ini kecil, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini depan dan seperti ini di belakang. Nah, ini memang benar-benar simple, kecil, dan
gampang banget ya untuk teman-teman pakai ataupun teman-teman mau bawa. Jadi nggak terlalu menjadi penghalang banget di saat kalian pasang ke handphone kalian. Oke, ini untuk teman-teman ya. Ini memang benar-benar serbaguna juga. Ini bisa kalian pakai di kamera, misalkan kalian punya kamera, bisa kalian pasang di kamera. Terus kalau misalkan kayak kalian mau pasangin di tripod, ini juga bisa kalian pasang di tripod. Nah, yang paling simpelnya lagi, untuk flash ini dianya pakai baterai yang kecil banget. Nah, ini dia baterainya. Nah, ini ukurannya LR6 dia pakainya, yang jenisnya biasa dibilang ini size AA. Nah, kalian bilang aja ini size AA, pasti bakalan ngerti. Untuk size AA ini baterainya yang memang benar-benar sedang banget. Ada yang lebih kecil, tapi dianya itu bisa dibilang apa ya ukurannya. Oh, ini aja untuk yang ke AC. Nah, itu kecil ataupun remote TV. Nah, sedangkan yang ini dia baterainya jenis AA baterainya, dan membelinya juga udah nggak susah lagi. Teman-teman bisa langsung stok baterainya kalau misalkan kalian membeli baterainya. Dan enaknya lagi karena ini nggak main di cas, jadi bisa dibawa kemana-mana aja tanpa harus mikir panjang lagi. Ataupun teman-teman nggak perlu mikirin untuk menjadi beban di saat baterainya habis. Makanya harus dipastiin kayak teman-teman memang harus sudah stok. Nah, karena untuk di baterainya ini teman-teman gampang kok buat untuk membelinya. Bisa kalian dapat di toko-toko di daerah kalian. Paling gampang banget Indomaret juga bisa ataupun Alfamart. Oke. Ini memang benar-benar membantu banget ya buat teman-teman. Apalagi kita yang membuat konten misalkan pencahayaannya kurang jelas. Nah, jadi ini memang benar-benar bermanfaat banget untuk kita yang masih pemula. Jadi alatnya kita nggak terlalu mahal, sederhana, tapi benar-benar bisa digunain untuk apa aja. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau misalkan untuk si lampu ini, yang enaknya itu ya buat teman-teman, kalian bisa bawa kemana-mana. Nah, misalkan kalian lagi liburan, lagi traveling, ataupun kalian lagi naik gunung, ini sangat penting dan bisa digunakan banget. Yang digunakannya untuk apa? Bisa kalian gunakan untuk senter kalian, ataupun bisa kalian pasang untuk menjadi lampu di dalam kemah kalian. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang benar-benar membantu, simple dan gak rewel banget. Karena adanya memang didesain untuk dipakai casan. Nah, jadi gak terlalu takut untuk nanti rusak di bagian casannya, terus di bagian jadi memang benar-benar membantu sekali. Nah, di sini untuk cara ngidupinnya beda dengan torch yang lain ataupun lampu yang lain ataupun alat pembantu yang lain. Nah, di sini dianya cukup diputar di bagian sini, teman-teman bisa lihat di bagian merah ini. Ini bukan tombol untuk on off, bukan ditekan ataupun ditarik. Nah, ini dianya cukup diputar. Nah, untuk pencahayaannya juga ini terang banget teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian pakai baterai yang masih baru, itu pasti hasilnya bagus banget. Oke. Sedangkan untuk si mini LED ini bisa teman beli di tempat yang aku bilang, di tempat aksesoris handphone ataupun aksesoris kamera. Dan untuk ngidupinnya juga tadi udah kita sebutin, simple. Nah, ini udah ukurannya.
Cuman yang paling mantapnya lagi ataupun yang paling kerennya lagi, di sini teman-teman bisa mengatur ataupun men-setting, bisa dibilang seperti adjust ulang. Nah, untuk pencahayaannya nih, kita coba nyalain. Ini untuk di fase volume 1 ataupun versi normal. Nah, gitu kalian cetekin, putar untuk ngidupin, dia pasti langsung nyala. Oke, ini yang untuk matiin putar ke kiri, yang untuk nyalain putar ke kanan. Udah kayak lagu-lagu ya. Warna manis putarlah ke kiri, ya kan? Nah, jadi ini untuk cahayanya tadi nih, ini untuk standar yang bisa gitu dinyalain langsung hidup, cetek berbunyi. Dia untuk size-nya, untuk cara ngidupinnya seperti ini. Nah, untuk di cahayanya ini bisa kalian setting sendiri yang kayak saya bilang. Misalkan kurang terang, ini kalian tinggal putar lagi ke posisi untuk menghidupkan tadi. Ini seperti ini, kita sorong ke atas. Nah, ini normalnya. Nah, ini terang banget, terang, dan kita kecilin lagi. Nah, terang, kecilin lagi. Nah, memang benar-benar alat ini bisa kawan-kawan lihat ya, teman-teman lihat sendiri, ini memang keren, simple. Nah, terus yang paling kerennya lagi di sini dianya sudah multi custom ataupun bisa di custom. Karena di sini memang sudah disediakan alat ataupun tempat untuk kita ngeletakin barang lain. Nah, contohnya kalian pasang si flash ini. Bisa kalian pasang di atas. Mikrofonnya nih kalian pasang di atas bisa. Mau kalian pasang dari mode samping kayak gini juga bisa. Nah, jadi kan kalau misalkan kita sudah pasangin kayak gini, nah jadi keren. Kalian bisa cek sendiri nih. Jadi dianya memang benar-benar jadi enak banget ya buat menggunainnya. Seperti ini ya teman-teman ya, udah kalian lihat, bisa kalian custom. Itulah kegunaannya tekukan ataupun lubang-lubang yang ada di pinggir sebelahnya. Oke teman-teman, langsung kita lanjut lagi. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, selanjutnya buat kawan-kawan yang di rumah ya, ataupun kalian yang lagi nonton sekarang, kalian bisa subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Oke, buat teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, misalkan kalian sudah ada uang ataupun kalian mau beli alat untuk nge-record. Nah, tadi clip on-nya sudah kita tunjukin. Yang ini, teman-teman bisa beli yang ini. Nah, kalau misalkan mau lebih keren, asik banget ya untuk barangnya, teman-teman bisa beli yang mikrofon sejenis ini. Nah, ini lebih gede dan ini dari brandnya Boya. Nah, dari Boya. Nah, untuk Boya ini tadi harganya bisa dilihat buat teman-teman ini di sekitar dari mulai 60.000 sampai ke 150 ribuan. Itu ada banyak jenis yang bisa kalian beli. Nah, yang dianya memang benar-benar murah lagi ada. Nggak harus pakai yang jenis kayak gini aja. Jadi teman-teman bisa beli jenis-jenis yang lain. Oke. Nah, terus untuk yang kabelnya ini dia seperti ini. Nah, jadi ini dianya nggak pakai baterai. Jadi dianya bisa dipasang langsung kayak clip on biasa. Langsung ke connect ke menjadi alat mikrofon ataupun alat membantu untuk merekam suara. Dia seperti ini isi di dalamnya.
Dan misalkan kalian mau pasang ini di tempat yang jauh, kalian tinggal pasang di sini. Ini ada lubang skrupnya juga. Tinggal dipasangin di tripod ataupun di stand yang kalian punya. Nah, jadi teman-teman di rumah tinggal letakin lebih jauh. Sama misalkan yang ini kan pendek buat kabelnya, kalian bisa beli alat yang penyambungnya, adapter. Itu lebih bisa di custom lagi, karena ini jangan dipotong ya buat kabelnya, jangan disambung-sambung, jangan. Nah, jadi itu memang benar-benar membantu banget. Oke, buat teman-teman ya, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, kita balik lagi. Kalau misalkan tadi yang alat yang kita punya, contohnya ini stand ataupun kaki tripod, sambungan tripod, ataupun yang kayak alat yang pertama, alat yang kayak pertama teman-teman punya tadi, si Gorilla ini. Kita ambil ini, yang ini tadi, yang ini tadi, ini kalian bisa pasangkan di sini juga untuk mikrofon yang tadi, yang dari brand Boya ini. Nah, ini dia. Kalian tinggal pasang skrupnya di sini. Ini udah ada memang khusus skrup untuk ngeletakin alatnya. Ini bisa kalian pasangin di sini. Terus kalian punya yang sambungan ataupun kaki yang pendek, stand yang pendek. Nah, ini bisa kalian pasang juga. Nah, teman-teman bisa pasangin di sini. Dan ini tinggal diletakin. Ini kalau misalkan kayak teman-teman butuh alat untuk record ataupun membantu untuk di bagian perekaman suara. Oke, teman-teman sudah lihat sendiri. Inilah dia. Seperti ini ya kalau dianya dipasang. Nah, kita lanjut lagi untuk kegunaan yang lainnya ini. Bisa dipasang juga di kamera ataupun mirrorless kalian. Nah, dianya di sini sudah ada tempat yang khusus dipasangkan ke kamera. Jadi ini jenis tipe yang kayak gini tuh. Bisa kalian pasang ke kamera kalian. Nah, jadi memang benar-benar membantu banget dan memang dibilangkan simple dan bisa menjadi serbaguna lagi kalau kalian pasangin ke alat yang tepat. Oke. Nah, untuk yang satu lagi alatnya yang paling membantu, nah itu dianya dari jenis tripodnya. Nah, di sini kita ada tripod ya buat kawan-kawan semua. Nah, ini bisa dibilang tripod ataupun bisa dibilang juga kalau ini termasuk salah satu holder. Nah, cuman yang holder ini dianya lebih bisa dibuka-buka, memang benar-benar serbaguna banget. Nah, langkahnya di sini yang paling kerennya lagi, ini dianya bisa dilepas semua. Dilepas semua bisa seperti ini. Nah, dan di sini dianya cuman pakai lubang skrup di atas, di bawah, dan di atas juga ada lubangan skrup. Untuk di samping, di belakang dia nggak ada. Nah, cuman bedanya seperti itu. Dianya kalau ini kan di belakangnya ada, di sini dianya ada di bawah dan di atas dia nggak ada. Nah, buat yang jenis ini, dianya bisa kalian pasang di tripod yang panjang. Nah, karena di sini memang ada desain khusus. Di sini sudah disediakan untuk lubang skrup ataupun untuk tempat kalian pasang tripod. Nah, dan di atas juga sama. Di atas juga dianya punya lubang skrup ataupun tempat untuk dipasang tripod. Oke. Nah, cuman balik lagi senyamannya kalian menggunakan holder ini aja. Nah, selanjutnya buat teman-teman semuanya ya, di sini juga dia sudah pakai yang kayak gini. Ini bisa kalian lihat semua. Nah, ini paling membantu banget dan bisa di custom lagi. Nah, di sini keuntungannya seperti apa?
buat teman-teman kalau misalkan kalian punya alat yang tadi kayak mikrofon ataupun teman-teman bisa punya flash yang tadi, itu bisa kalian pasangin ke sini. Apapun itu yang berhubung yang bisa disatuin ke kamera DSLR, teman-teman bisa pasang di sini. Ini memang ada tempat khusus. Dan nanti bakal kita tunjukin ke teman-teman gimana setelah itu barangnya dipasang hasilnya gimana. Oke, sebelum kita lanjut ini buat teman-teman sudah dipastikan subscribe channel YouTube-nya kita ini, dan buat yang baru bergabung dan belum subscribe langsung aja kalian subscribe sekarang, dan buat yang belum kasih like ataupun kalian kasih jempol langsung aja kalian kasih like sekarang. Karena ingat buat teman-teman ya, subscribe itu gratis, kasih like itu gratis, nge-share juga kalian gratis. Oke, langsung kita lanjut untuk nge-review kegunaan dan fungsi holder yang sekarang kita pegang di sini. Nah, buat teman-teman, tadi kita sudah bilang untuk bisa dipasang ataupun digunakan menjadi sambungan di tripod. Nah, di sini tadi kan kita sudah review tentang mini pod ataupun kaki tripod yang kecil ini. Langsung aja kita pasangin. Langsung kita pasangin ya. Nah, dia seperti ini. Dia jenis skrup, yang ini lobangan skrup dan ini lebih batangan skrupnya. Kita masukin, ini tinggal kita putar. Nah, seperti ini. Jadi kalian posisi megangnya benar-benar nyaman banget. Nah, terus kemungkinan ada ya kehambatan, misalkan terlalu panjang. Oke, nggak apa-apa, dipotong sekitar di 2 inci bisa. Ini kita potong, ini bisa dibuka juga karena dianya memang pakai drat. Nah, ini kita lepas. Ataupun temannya ini mengganggu banget, bisa dilepas juga untuk talinya. Nah, jadi ini kita pasang tanpa si tali tadi. Ataupun tadi untuk dipasang di tripod ya. Nah, dia seperti ini. Dan untuk ukuran di sini itu hanya untuk smartphone ataupun handphone kalian. Nah, jadi kan memang benar-benar pas banget yang kita bahas untuk ngebuat konten ataupun alat yang digunakan untuk ngevlog ataupun konten dengan handphone. Nah, jadi ini benar-benar membantu sekali. Nah, di sini dia memang benar-benar super safety. Di atas bagian ke atas ini bisa ditekan karena dia pakai per khusus. Nah, jadi kalau ditekan ke bawah dia bakal nendang lagi ke atas. Nah, karena dia memang sudah ada per yang di dalam sini. Dan yang paling kerennya lagi, untuk kualitas penjepitan handphone ini ataupun handphonenya kita nggak bisa review lagi ya, ataupun tegangan ataupun pegangannya ya, ini kekencangannya lah ya, kekencangan untuk menjepit si handphone itu bisa kita tentukan sendiri, kita yang mengaturnya. Nah, ini bisa dibuka di sini. Ini untuk ngegedein, misalkan kita mau ngeletakin handphone dulu, kita kendorin. Nah, posisinya seperti ini. Dan setelah kita kencangin, kita pasangin lagi. Paskan untuk keukuran handphone. Ini contohnya ya buat teman-teman. Kita pasangin handphonenya. Oke, langsung kita kunci. Kita kunci dengan kencang banget. Nah, untuk ukuran kencang dan kuatnya jepitannya ini kita sendiri yang nentuin. Nah, mungkin teman-teman sayang dari handphonenya, takut kejepit terlalu kencang, bisa kalian setel sendiri. Nah, cuman diutamakan lagi untuk keamanan ataupun safety, keselamatan untuk barang kalian. Nah, makanya di sini dia memang didesain kita yang ngatur untuk jepitannya ya, hasil penjepitannya ataupun bisa dibilang kekuatan
ini menjepit si handphone. Makanya dibuat yang benar-benar kita yang nentuin sendiri. Ada yang jenis satu lagi, dianya tinggal tarik atas langsung masukin handphone. Nah itu bisa agak kurang aman ya kalau misalkan kayak kita buat konten di tempat yang lebih kayak ekstrim. Misalkan kita nge-vlog, tiba-tiba nanti kita kesandung kaki ataupun gimana, handphonenya duluan jatuh. Nah ini dianya yang benar-benar aman banget dan dipastikan benar-benar lock ataupun kekunci banget. Nah untuk di sini bisa kita lihat sama-sama ya buat teman-teman. Di sini untuk posisi ngeletakin handphonenya bisa dilihat ini. Nah, memang benar-benar tekukannya nih ataupun paritannya di sini memang benar-benar dalam banget. Nah, sehingga si handphone itu tadi menjadi posisi di sini yang pas. Atas dan bawah dia sama. Dan untuk di sini alatnya dianya dijepit dengan karet. Jadi handphone nggak bakalan licin jatuh ke bawah sini. Jadi memang benar-benar kuat banget. Oke. Terus untuk setelannya kita yang ngatur kencang ataupun kekuatan jepitannya. Untuk ukuran jepitannya kita yang nentuin. Nah, jadi di sini karena dia lebih dalam, karena tekanan dari atas seperti ini, jadi memang benar-benar kencang dan sudah dipastikan safety aman banget. Oke. Nah, selanjutnya di sini lagi tadi bisa kita bolak-balikin. Misalkan di sini atas kita mau ganti deh, ini jadi atas. Tinggal kita buka yang kaki standnya tadi. Nah, kita buka, kita pasangin di atas ini tadi. Nah, bisa dipasangin di sini. Dan untuk posisinya juga sama aja, tetap keren. Itulah enaknya pakai yang holder yang ini ataupun penjepit handphone yang ini. Nah, tapi kalau misalkan saya sih menyarankan buat teman-teman, kalau misalkan dianya menggunakan tali yang kayak gini, tetap aja dipasang talinya. Karena ini memang benar-benar membantu dan benar-benar safety banget ya. Nah, contohnya kita pasangin aja sekarang. Ini deh kita pasangin lagi. Seperti ini. Ini kita pasangin lagi. Jadi untuk handphone, jadi untuk alat ataupun kalian pakaikan handphone, jadi memang benar-benar aman. Contohnya ya, kita nggak tahu kalau misalkan kalian nge-vlog di posisi yang seperti apa. Nah, misalkan kita bahas jambret aja lah dulu ya, ataupun seperti kriminal yang lain. Nah, ini kan posisi di tangan seperti ini. Nah, jadi ini memang benar-benar aman banget. Nah, mungkin persepsinya kita terlalu jauh kalau kita bahas menghindari hal kriminalisasi ataupun jambret tadi ya. Nah, mungkin kita lagi buat nge-vlog, buat nge-record. Nah, kita enak nih lagi nge-record, ketendang batu ataupun kita kepleset ataupun kita lupa ataupun kelepas dari tangan. Jadi memang benar-benar aman, kegantung. Dia seperti ini. Jadi aman. Karena posisi jepitan handphonenya tadi bisa dipastikan memang benar-benar kencang. Makanya sebelum itu harus dicek dulu jepitannya seperti apa. Untuk di sini memang benar amankah? Barulah teman-teman langsung buat nge-vlog. Nah, jadi ini memang benar-benar membantu dan alatnya keren banget. Nah, dia pakai tali kayak gini. Jadi kita megangnya posisi kayak gini ataupun senyamannya aja. Jadi kita udah nggak takut kalau misalkan handphone terjatuh ataupun ini kelepas dari tangan. Nah, jadi dianya posisinya memang tetap aman ya posisinya. Jadi dia kegantung, nggak langsung jatuh kelepas ke bawah. Seperti ini. Nah, terus selain daripada alat ini memang aman banget,
ini bisa kalian tambahin yang alat ataupun aksesoris yang lain karena adanya ada tempat yang khusus di sini tadi. Oke, kita pasangin deh langsung. Misalkan alat yang kita punya tadi flash ataupun mini LED yang lampu ini tadi. Nah, dianya sama. Dianya sudah ada tempat yang khususnya di sini. Kita kendorin drat plastiknya di sini. Ini tinggal kita pasangin di sini. Seperti ini ya. Nah, ini pastikan juga untuk kalian pasang di sini sudah posisinya benar-benar ketat ataupun sudah kekunci. Nah, cuman dipastikan juga bisa untuk dibuka lagi ataupun dilepas. Nah, jadi posisinya aman, tetap walaupun kegantung, dianya aman ya buat teman-teman. Dan untuk talinya nih, dianya kuat banget, bisa menahan di berat 10 kiloan. Oke, nggak mungkin kalau misalkan kita ngebuat hanya sekedar untuk konten vlog ya, pakai alat smart handphone ataupun smartphone, nggak mungkin nyampe ke 10 kiloan. Jadi memang benar-benar sudah pasti aman banget. Nah, terus misalkan tadi kita nggak mau pakai yang si flash, kita langsung mungkin siang ya, kita posisikan siang deh teman-teman buat konten vlog siang, ataupun kalian memang lagi nyantai banget, langsung aja ke alat untuk nge-record ataupun mic yang kalian butuhin. Ini tinggal sama, kita buka lagi, tinggal kita pasangin di atas, dikencengin lagi. Nah, sesuaikan lagi dengan kebutuhan untuk keamanannya, untuk ngencenginnya. Nah, jadi ini memang benar-benar keren banget. Nah, seperti ini. Kita tadi nggak bisa nunjukin karena handphonenya kita kan memang record juga pakai handphone, kayak yang sekarang kita pakai ini, kita juga pakai handphone. Jadi ini memang benar-benar aman banget. Oke, teman-teman udah lihat ya, kita goyang-goyang, memang benar-benar keren, simple, terus sudah safety. Nah, karena dia sudah pakai tali di sini. Nah, jadi kita misalkan tadi mau dipakai semuanya alatnya. Oke, kita lepas yang di sini. Ini kita pasangin yang si lampunya. Kita kencengin lagi. Nah, ini dia kita pasang. Dia seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kalian udah lihat ya, buat kawan-kawan semuanya udah lihat sendiri juga. Ini posisinya. Jadi memang benar-benar keren banget ya alat ini, bisa digunain buat apa aja. Kalau misalkan ini ketinggian nih, makanya di atas tinggal kita lepas. Karena memang untuk si lampu ataupun flash ini, ataupun flash ini, dianya ada tempat lagi di samping, bisa kita pasangin di sini. Nah, kita pasangin di samping aja deh misalkan. Nah, kalian bisa lihat sendiri dan bayangin ya, di sini posisi handphone, LCD-nya di sini, baru kita colokin si kabelnya yang ini. Nah, ini tinggal kita pasangin lagi. Jadi keren banget dan kelihatan lebih profesional ya kayaknya. Dengan alat yang sesederhana ini aja sudah memang dipastikan aman lagi. Nih, karena dia udah pakai tali, jadi benar-benar safety banget, nggak bakalan jatuh deh, pasti aman. Untuk handphone juga sudah dipastiin tadi untuk jepitan, kualitas jepitannya gimana, jadi memang benar-benar pasti aman. Oke. Jadi kita lepas lagi. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman sudah lihat langsung alat yang bisa dipakai, dan mudah-mudahan ya buat teman-teman bisa beli alat-alat yang kayak gini. Dan buat teman-teman juga yang udah punya alat,
semangat buat konten, semoga lebih konsisten lagi buat kontennya. Ini kita lepasin lagi semua, nah biar teman-teman bisa lihat juga. Oke, ini tadi kan sudah kita review semua, udah kita tunjukin ke teman-teman. Semoga video ini membantu ataupun bermanfaat lah buat teman-teman yang nonton di video untuk di channel YouTube-nya kita ini. Nah, jadi video kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan kita ada alat yang bisa membantu ataupun yang bisa kita sharekan lagi tips-tips ataupun edukasi tambahan lagi buat kita sesama yang masih belajar buat konten, nanti bakalan kita jadiin konten juga. Nah, misalkan kayak teman-teman ada yang mau bagi masukan untuk di konten kita ataupun membagi saran untuk ke depan, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah, langsung kalian komen. Nah, nanti bakalan kita coba ngecek dan bakalan kita buat jadi konten juga. Oke, cukup sampai di sini dulu ya buat kawan-kawan semuanya. Kontennya kita ini, video kita. Buat yang baru gabung, thank you banget sudah nonton video ini dan sudah bagi like. Dan mana yang hari ini baru subscribe, thank you banget dan salam kenal ya buat untuk dari channel YouTube kita. Untuk selanjutnya, semoga teman-teman makin semangat dan kita juga ada waktu lagi untuk konten. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.